Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue nih di channel Rivaldi Insight. Nah, kebetulan kan kita udah lama nih nggak bahas terkait dengan saham atau analisa saham IDX kan. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau jelasin atau gue menganalisis terkait dengan fundamental dan analisis teknikal terkait saham Arto, kemudian MTK dan saham Buka. Nah, kita mulai dari saham Arto atau saham Bank Jago. Nah, secara teknikal bahwa si saham Arto, kalau kita lihat nih dari November 2020 atau tahun lalu, kita lihat bahwa pergerakan Arto itu mengalami kenaikan hingga 700% dari kenaikan dalam setahun ini. Nah, terlihat jelas bahwa setelah melakukan kenaikan yang panjang pada Februari 2021 sampai dengan Mei 2021, saham Arto mengalami fase sideways di area ini di harga 11.800 sampai dengan 8.900 terkait dengan sideways yang pertama. Nah, setelah itu kemudian melakukan break up di area sini nih, dan melakukan kenaikan hingga sampai dengan 19.000. Setelah itu melakukan fase sideways kembali nih pada time frame daily. Nah, karena sudah mengalami kenaikan yang cukup panjang, maka fase sideways terhadap konsolidasi harga saham Arto itu sudah tidak, maksud gua tuh itu sudah sangat logis dan sangat wajar. Nah, kalau misal kita lebih detailin lagi nih, kita lihat bahwa dalam rentang Juli sampai dengan November akhir nih atau Januari awal, kita lihat fase sideways-nya itu berada dalam fase di atas sideways yang pertama dan terkoordinir di channel ini. Jadi ini support yang merupakan area RBS kita, resisten become support kita, dan ini merupakan area resisten kita selanjutnya. Nah, kalau kita membicarakan terkait dengan pattern, kita lihat bahwa area ini itu merupakan 16.880 itu merupakan area triple top. Ini 1, 2, 3. Namun pada area ini juga bisa mengindikasikan konfrontasi dong teori, di mana bisa tercipta sebagai solder. Kalau misalnya ini di break atau ini misalnya rebound di sini, maka kenaikan ke 17.000 itu merupakan hal yang sangat logis atau hal yang sangat valid jika rebound di area tersebut. Nah, bagaimana potensi kenaikannya? Kita lihat bahwa ketika saham Arto mengalami penurunan di area 14.000 atau 14.700, saran beli itu sudah bisa dilakukan dengan stop loss di area 13.750 seperti itu. Nah, sepertinya itu ketika melihat analisis teknikalnya, kita harus juga melihat analisis fundamentalnya dari valuasi sahamnya. Nah, untuk saham Arto kita lihat bahwa ini saya ngambilnya dari Ajaib ya. Jadi kita lihat bahwa return on asset atau ROA-nya itu minus 0,4%, return on equity-nya itu 0,53%, dan net profit margin-nya itu minus 8,51%. Kemudian earning per share-nya itu min 6,75. Jadi secara valuasi saham bahwa saham Arto itu memiliki valuasi saham yang rendah, sehingga ketika kita compare ke analisis teknikalnya, penurunan ke harga 14.000 atau misalnya penurunan harga ke 13.000 itu masuk akal dengan valuasi saham sekarang. Jadi saran beli adalah ketika penurunan saham Arto berada pada area ini dengan
dengan menunggu analisis saham atau valuasi saham pada kuartal 1 2022 dengan target profit dari 17.000 sampai dengan 18.900. Itu terkait dengan saham Bank Jago atau Arto. Kita lanjut ke saham MTK atau Elang Mahkota Teknologi. Nah, seperti kita ketahui bahwa saham MTK itu setelah IPO itu mengalami kenaikan yang sangat panjang atau mengalami, nih bisa kita lihat nih dari kalau misal kita, ini nggak ada data yang cukup valid, tapi kalau misal kita lihat di sini, jadi kita punya data nih, ini merupakan resisten target kita nih, atau sebenarnya ini sebagai area kritis, titik kritis kita nih di area ini. Nah, ini kita bisa artikan bahwa ketika harga menembus area ini 2200 sampai dengan 2125, itu potensi kenaikan ke 2500 itu cukup, 2481 itu cukup logis, apalagi terbentuk pola reverse head and shoulder nih. Ini sebagai shoulder head nih. Jadi ketika rebound kembali di sini, maka target profit 2125 sampai dengan 2225 itu sangat valid untuk bisa dicapai. Dan setelah ini break up ke atas, maka target selanjutnya adalah 2485. Nah, bagaimana dengan valuasi sahamnya? Nah, untuk valuasi saham dari saham MTK kita lihat. Nah, ini kalau membicarakan terkait valuasi saham, gue sangat sering make ROA, kemudian return on equity, net profit margin sama dengan earning per share. Nah, secara valuasi sahamnya, maka saham MTK saat ini itu berada dalam fase positif atau dalam kinerja yang cukup bagus secara performance, dan valuasi sahamnya itu 4,73 dalam masa positif atau dalam laba yang cukup tinggi. Nah, maka penurunan yang ada di sini kita anggap sebagai fase koreksi, yang kemudian nanti jika rebound kembali di 1837, maka target selanjutnya adalah 2125 sampai dengan 2225. Oke, sekarang kita lanjut ke saham Bukalapak. Nah, seperti kita yang ketahui bahwa setelah saham Bukalapak IPO atau melantai di bursa saham, maka telah terjadi penurunan yang cukup panjang nih di di Agustus sampai dengan Desember sekarang atau 1 Desember sekarang. Kita lihat bahwa penurunan yang cukup panjang, bahkan kita nggak punya data terkait dengan area support terdekat yang bisa di rebound. Jadi untuk saat ini memang saham Bukalapak merupakan saham yang memiliki teknikal yang cukup buruk, atau bisa dikatakan sangat buruk, karena telah melakukan penurunan dari Agustus sampai dengan Desember sekarang, bahkan membentuk channel downtrending yang justru malah di breakdown di 590. Jadi kita nggak punya data nih terkait dengan area-area untuk dijadikan patokan atau dijadikan area kunci, kira-kira si saham Bukalapak dapat rebound di area mana seperti itu. Nah, ketika kita hanya punya data teknikalnya, maka kita harus bicara terkait dengan valuasi sahamnya. Nah, secara return on equity, ROA, net profit margin, earning per share itu semua dalam angka yang negatif, sehingga secara valuasi jangka panjangnya saham Bukalapak menurut gua itu belum bisa dilakukan pembelian dalam saham. Jadi saham Bukalapak menurut gua belum layak untuk dilakukan pembelian seperti itu. Nah, namun
yang harus kita ketahui bahwa terkait dengan bandarmologi, maka valuasi saham itu selalu tidak atau belum tentu selalu berjalan searah dengan valuasi saham atau searah dengan kinerja perusahaan itu sendiri. Jadi bisa aja kalau misal valuasi sahamnya positif, namun terdapat kecenderungan untuk dimainkan oleh bandar atau sering disebut sebagai bandarmologi, maka kenaikan secara tiba-tiba itu juga sangat mempengaruhi teknikal dan valuasi sahamnya. Namun itu sebenarnya kita bisa artikan sebagai peluang kalau misal kita memanfaatkan fase koreksi di setiap sahamnya. Nah, selain itu kalau misal kita berbicara terkait dengan bandarmologi, maka selalu dalam dari 2019 sampai dengan 2021 analisis teknikal itu secara garis besarnya hampir selalu searah dengan alur dari bandarmologi. Jadi contohnya misal valuasi sahamnya itu negatif, artinya bahwa secara kinerja perusahaan maka seharusnya sahamnya turun, namun dalam sisi teknikalnya ternyata membentuk fase koreksi untuk melakukan up atau melakukan trending up, dan itu diikuti oleh bandarmologi seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa nonton next video gua di